Shalom jemaat Tuhan, selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Luar biasa, ada sukacita, ada semangat, gairah untuk kita boleh datang dalam ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala untuk kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersukacita, kami bersyukur karena malam hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan, merasakan akan hadirat lawatan melalui setiap penyembahan, pujian kami kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau yang disenangkan melalui setiap peribadatan kami. Karena kami percaya di dalam kami beribadah kepada Tuhan, ada berkat, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pemulihan, ada kelepasan dan kebebasan terjadi bagi setiap kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi kami hamba-hambamu yang melayanimu pada ibadah doa malam ini. Urapi setiap jemaatmu yang mengikuti dari setiap rumah mereka masing-masing. Kami percaya walaupun secara tempat jarak kami dipisahkan, tetapi kami percaya bahwa hadirat kuasa Roh-Mu yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk kami beribadah, memuji, menyembah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita sama-sama nyanyikan kasih-Mu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu meneduhkanku, bawaku dekat padamu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis.
Sungguh Engkau segalanya bagi jiwa kami ya Bapa. Kiara Maya se, Kiara Maya sande, Hiramakai demikiara makai, Sikiara makai demikiara Maya, Hiara Maya sande, Kiara Maya Sikiara la bala Maya. Sikiara la bala Maya. Sikiara la bala Maya. Sikiara la bala Maya. Kiara la bala Maya. Kiara la bala Maya. Kita angkat hati kita kepadanya. Kita angkat suara kita kepadanya. Mazmur baginya, pengagungan baginya. Sebab Dia yang terindah, termegah, termulia, dan yang termanis jiwamu. Ya Rabakai demikian Rabayas, Kiara Bakai demikian Rabayas, Sikiara nama Bayas, Sikiara Bayas, Sikiara Bayas, Sikiara Bayas. Sikiara la bala Bayas. Sikiara la bala Bayas. Sikiara la Bayas. Hiara nama kai demikiara Bayas. Kiara bakai demikiara bakai demis. Sikiara la Bayas. Sikiara bakai demikiara Bayas. Oh, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Kau lepaskan ya Bapa. Oh, Kau buka jalan, Kau buka jalan. Kau buka jalan, Hiara Bakai demikian Rabayas, Kiara Bakai dimirisai di biara. Jamanmu, Kiara Bayas sandai demikian Rabayas, Hira Bakai dimisai nai. Oh, Rabakai demikian Rabayas, Kiara Bakai demikian Rabayas, Kiara Bayas, Kiara Bayas, Sikiara Bayas, Kiara Bayas. Sikiara Bayas. Kiara Bayas. Kiara Bayas. Sikiara Bayas. Kiara Bayas sande. Kiara Bayas sande. Oh, Rabakai demikian. Sikiara Bakai demikian Bayas. Sikiara Bayas. Kiara Bayas.
Kiara bayasa ini kiara bayasa ini si kiara baka ini bisa ini kiara bala bayasa. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin Tuhan. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sungguh kasih-Mu mempesona, sungguh kuasa-Mu menggetarkan setiap hati kami. Terima kasih Bapa, inilah kerinduan kami. Untuk kami lebih dekat dengan Engkau, mengagumi akan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap Bapa menerima taburan benih kebenaran firman-Mu. Biarlah itu akan bertumbuh, bahkan berbuah-buah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya setiap kita sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan yang tadi kita sudah naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pada saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya melalui firman Tuhan di doa malam pada malam hari ini, saya percaya kita akan dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita langsung saja membaca kebenaran firman Tuhan yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Saya akan baca bagi setiap kita pada malam hari ini. Ayatnya yang ke-21 dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki," dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji nama Tuhan, diberkatilah setiap orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang barusan kita sama-sama membacanya dari ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28, di sana kita akan menemukan bahwa sungguh pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Pada endingnya Tuhan pun melakukan dan mengerjakan mujizat pertolongannya bagi seorang perempuan Kanaan yang percaya. Bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-28 dikatakan di sana, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Pada endingnya Yesus mengapresiasikan ya jemaat Tuhan, Yesus mengagumi iman seorang wanita Kanaan yang percaya. Kita akan baca mulai dari ayat 21, kita akan belajar bersama-sama. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Perhatikan ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Waktu itu seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus dan dia tidak hanya sekedar datang, dia berseru. Yang namanya berseru saya percaya pasti sangat kencang ya saudara suaranya. Saya percaya yang namanya berseru pasti dia berteriak kepada Yesus pada waktu itu. Dikatakan di sini, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kalau Alkitab mencatat sangat menderita, berarti kondisi anak perempuan Kanaan ini sudah tidak baik, keadaan yang sangat buruk ya jemaat Tuhan. Dan dia mulai berseru kepada Tuhan. Dia mulai menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya kepada Tuhan. Bukankah hal yang demikian, hal yang sama juga sedang kita ajukan kepada Tuhan? Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita beribadah, terkadang kita mulai menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan kita. Kita mulai menyampaikan apa yang menjadi persoalan kita. Kita mulai menyampaikan apa yang menjadi problem yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita mulai utarakan kepada Tuhan. Kita akan baca ayat selanjutnya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ketika perempuan Kanaan ini mulai berkata-kata, mulai berseru,
mulai menyampaikan apa yang menjadi persoalannya, permohonannya. Bahkan dia katakan anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan, dan kita baca bersama-sama pada malam hari ini, dikatakan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, apa respon saya dan saudara ketika kita mengajukan persoalan kita dan Yesus tidak berespon? Yesus tidak menjawab. Apakah kita mundur? Apakah kita menjadi tawar hati? Apakah kita menjadi kehilangan pengharapan? Apakah iman kita menjadi lemah? Saya melihat ada banyak orang yang hari-hari ini, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengenal Kristus, banyak yang menjadi mundur. Bahkan ketika tantangan itu datang, ketika permasalahan itu terjadi, ketika ada hal yang menyinggung perasaannya, dia mulai undur dari Tuhan. Dia mulai mengurangi jam-jam ibadahnya. Yang dulunya setia beribadah, akhirnya tidak setia. Yang dulunya setia berdoa, akhirnya menjadi orang yang tidak setia berdoa. Yang dahulunya setia melayani Tuhan, pada akhirnya karena mungkin hatinya kecewa, karena mungkin dia tersinggung, dia tidak mau lagi melayani Tuhan. Saya akan baca kembali ayat ini bagi setiap kita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Sudah Yesus tidak menjawab, murid-muridnya pun berkata kepada perempuan ini, suruhlah dia pergi, karena dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kenapa kok Yesus tidak mau menjawab? Bahkan kenapa juga murid-muridnya tidak berespon, malah menyuruh wanita Kanaan ini pergi, perempuan Kanaan ini pergi. Karena pada waktu itu jemaat Tuhan, bagi orang Yahudi, orang Kanaan itu tidak termasuk umat. Bahkan mereka itu seperti musuh ya, musuh bebuyutan ya, dikatakan demikian. Ada sebuah pertentangan. Karena dikatakan bahwa agama dan tradisi mereka dianggap berseberangan. Jadi pada waktu itu orang-orang Kanaan ya, perempuan ini dikatakan orang luar. Mereka tidak patut menerima pertolongan daripada Tuhan. Dan pada waktu itu Yesus pun tidak menjawab. Yesus pun tidak berespon. Karena Yesus hanya diutus kepada orang Israel, kepada bangsa-bangsa yang hilang ya dari umat Israel. Dan dikatakan di sini ayatnya yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yang awalnya Yesus tidak berespon, Yesus tidak menjawab, Yesus mulai menjawab. Tapi apa jawaban Yesus? Dikatakan di sini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kata lain adalah, aku gak diutus kepada bangsa Kanaan. Aku cuma diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan ini gak layak menerima mujizat Yesus pada waktu itu. Tapi apa respon daripada wanita ini? Apa respon dari perempuan ini? Dikatakan ayatnya yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Wow, luar biasa jemaat Tuhan. Pada saat Yesus mulai menjawab, mungkin di pikiran seorang perempuan Kanaan ini, jawaban Yesus itu membuat hatinya menjadi enak ya jemaat Tuhan. Mungkin jawaban Yesus itu pada waktu ini akan menolong pribadinya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi luar biasa respon dari perempuan Kanaan ini. Dikatakan dia mendekat dan dia menyembah.
ada satu kerendahan hati. Amin. Sikap hati yang benar yang dia lakukan. Sikap hati yang menyembah adalah sikap hati yang berserah di hadapan hadirat Tuhan. Dia tahu, dia mengerti, memang aku gak layak terima pertolonganmu. Memang aku gak layak terima mujizat daripadamu. Tapi aku mohon Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini saya mau berkata bagi setiap kita. Mungkin kita sudah berdoa. Bahkan kita juga sudah berpuasa. Mungkin kita sudah setia melayani Tuhan. Tapi kita lihat masalah, persoalan itu tak kunjung selesai. Mungkin kita berkata, bagaimana Tuhan? Kira-kira Tuhan menjawab. Sampai ada lagu mengatakan, masihkah engkau mendengar doaku? Saya mau katakan masih jemaat Tuhan. Masih Bapak Ibu, saya percaya Tuhan masih mendengar setiap doa kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Bahkan perempuan ini tidak menjadi gentar, tidak menjadi ciut hati, tidak menjadi tawar. Malah dia mengambil posisi yang tepat. Dia mendekat. Biarlah setiap pribadi kita pada malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah mengajar kepada setiap kita, memberi pengertian, pemahaman bagi setiap kita. Bahwa ketika masalah itu datang, mungkin belum dijawab, mungkin belum ada jalan keluar, tetap mendekat kepada Tuhan. Tetap cari hadirat Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Karena saya percaya ketika kita mendekat kepada Tuhan, kepada pribadi yang tepat, maka Tuhan itu akan menjawab. Tuhan itu akan melihat, Tuhan itu akan melakukan mujizat dan pertolongannya bagi setiap pribadi kita. Amin. Adakah sikap hati kita tetap menyembah Tuhan pada hari-hari ini? Adakah setiap kita pada hari-hari ini tetap mencari Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan? Walaupun mungkin kita mendengar ada banyak hal-hal yang terjadi, ada banyak hal yang membuat hati kita mungkin menjadi lemah. Tapi adakah di hari-hari ini kita tetap bersekutu dengan Tuhan? Mungkin kita sedang menanti persoalan kita. Mungkin kita sedang menunggu lawatan Tuhan terjadi. Mungkin kita sedang merindukan kesembuhan terjadi. Mungkin kita sedang merindukan anak kita dipulihkan oleh Tuhan. Suami kita dipulihkan oleh Tuhan. Istri kita, keluarga kita. Mungkin dalam ekonomi, keuangan kita sedang menanti jawaban dari Tuhan. Mungkin saat ini mungkin kita dalam keadaan yang dililit oleh hutang piutang. Tapi percayalah ketika engkau mengambil sikap mendekat dan menyembah Tuhan. Maka di sana ada jawaban dan pertolongan oleh Tuhan. Kita akan baca seterusnya jemaat Tuhan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dia tidak menyerah jemaat Tuhan. Dia tetap berkata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan kasihanilah aku. Tuhan jawablah doaku. Dan saya percaya seruan-seruan itu pun yang sementara kita serukan di hadirat Tuhan. Kita pun mulai berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan sembuhkan penyakitku. Tuhan pulihkan rumah tanggaku. Saya percaya seruan-seruan itu yang kita naikkan di hadirat Tuhan. Dan kita senantiasa menanti pertolongan itu datang kepada pribadi kita. Jemaat Tuhan yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Amin. Allah yang kita ikuti adalah Allah yang luar biasa. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau kita baca dalam ayat ini jemaat Tuhan, perkataan Yesus sangatlah keras. Yesus menganggap bahwa perempuan ini seperti anjing. Ketika kita diperhadapkan dengan satu permasalahan,
Dan pada waktu itu kita butuh jawaban. Tetapi apa yang kita dapatkan adalah hal yang mengecewakan. Adalah hal yang mungkin membuat hati kita menjadi tersakiti. Apa yang menjadi respon kita jemaat Tuhan? Perkataan Yesus pada waktu itu kepada perempuan Kanaan sangatlah keras. Dikatakan di sini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Saya percaya mungkin pada waktu itu wanita Kanaan ini terkejut. Perempuan Kanaan ini kaget jemaat Tuhan dengan apa yang Yesus katakan. Tapi yang luar biasanya jemaat Tuhan, yang hebatnya apa yang menjadi respon perempuan Kanaan ini. Saya pun terkagum-kagum ya jemaat Tuhan ketika saya baca kebenaran firman Tuhan ini. Ketika saya baca ayatnya yang ke-27 yang menjadi respon daripada wanita Kanaan atau perempuan Kanaan ini. Dia berkata, kita baca bersama-sama, kata perempuan itu, benar Tuhan. Wow, luar biasa jemaat Tuhan. Dia berkata, benar Tuhan. Dia menghormati Yesus. Dia tidak menolak perkataan Yesus. Tidak ada komentar sedikit pun jemaat Tuhan. Dia tidak menjadi tawar hati. Dia tidak menjadi kecewa. Dia tidak tersinggung dengan perkataan Yesus. Dia katakan, benar Tuhan. Adakah ketika firman Tuhan itu datang kepada pribadimu malam hari ini? Adakah ketika firman itu menegur setiap kita? Adakah kita berkata, benar Tuhan? Adakah kita mengaminkan kebenaran firman Tuhan itu? Walaupun mungkin itu teguran yang sangat keras. Walaupun mungkin teguran itu membuat hati kita ini rasanya seperti dicabik-cabik ya jemaat Tuhan. Tapi perempuan ini luar biasa. Responnya luar biasa. Dia mengaminkan perkataan Yesus. Dia katakan benar Tuhan. Amin jemaat Tuhan. Mari saya percaya pada malam hari melalui kebenaran firman Tuhan. Kita diajar ya. Supaya apapun kebenaran firman Tuhan yang datang kepada setiap kita. Kita mau responi. Amin. Kita mau katakan amin Tuhan. Benar Tuhan. Dan dikatakan selanjutnya. Kata perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, dengan kerendahan hatinya. Dia berkata dengan bijaksana. Amin. Hikmat daripada Tuhan menyertai orang yang rendah hati. Amin. Dia tidak menjadi marah. Kita akan baca di dalam Amsal ya jemaat Tuhan. Kita akan baca sama-sama di dalam Amsal. Amsal pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang kedua saya akan baca bagi setiap kita. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saya baca bagian B. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Luar biasa jemaat Tuhan. Perempuan ini mempunyai sikap yang rendah hati. Makanya dia memperkatakannya dengan hikmat. Dengan bijaksana. Dia berkata, benar Tuhan. Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Walaupun itu mungkin cuma remah-remah Tuhan. Walaupun mungkin itu saya harus makan yang jatuh dari meja Tuhan. Enggak apa-apa Tuhan. Saya percaya ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Amin. Kita akan baca seterusnya jemaat Tuhan. Ayatnya yang ke-28 kita lihat di sini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Wow, luar biasa. Sungguh Yesus meresponi pada waktu itu. Yang awalnya Yesus tidak mendagapi. Yang awalnya Yesus pada saat perjumpaan pertama kali ya jemaat Tuhan. Pada saat pertama kali Yesus bertemu. Yesus tidak menjawabnya. Dan seterusnya Yesus mulai menjawab. Tetapi perkataan Yesus itu menyinggung hati perempuan ini.
Perkataan yang sangat keras dilontarkan oleh Yesus. Tapi ketika Yesus melihat respon daripada perempuan Kanaan ini, dia tidak menjadi marah, dia tidak menjadi sakit hati, dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menjadi tersinggung. Dia tidak mengambil sebuah keputusan, ya sudah, kalau begitu saya tidak mau percaya kepada Tuhan. Kalau begitu saya tidak butuh pertolongan Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, biarlah pada hari-hari ini Yesus mendapati kita, bahwa Yesus itu kagum dengan apa yang kita lakukan. Yesus itu kagum dengan iman kita kepada Dia. Dan perempuan ini pada akhirnya menerima jawaban daripada Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Hai ibu, besar percayamu kepadaku." Amin. Biarlah pada malam hari ini Yesus pun mendapati kita, iman kita tetap teguh, amin. Iman kita tetap kokoh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, persoalan apapun yang datang kepada kita, mungkin belum ada jawaban, mungkin belum ada jalan keluar, tapi percayalah ketika engkau tetap mencari Tuhan, ketika engkau tetap mendekat kepada Tuhan, maka percayalah pertolongan itu tepat pada waktunya, pasti engkau akan terima. Dan Yesus pun memuji jemaat Tuhan, mengapresiasikan iman dari seorang perempuan Kanaan yang percaya. Dikatakan selanjutnya, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Oh puji Tuhan, seketika itu juga anaknya sembuh. Wow, luar biasa. Yesus tidak menjamah anak itu. Yesus tidak bertemu langsung dengan anak itu. Tetapi ketika Yesus melihat respon perkataan dari perempuan Kanaan ini, imannya yang begitu luar biasa, maka mujizat itu terjadi luar biasa. Jemaat Tuhan yang sungguh diberkati oleh Tuhan, biarlah setiap kita tetap mencari Tuhan di dalam keadaan apapun. Mungkin ada tantangan, mungkin ada persoalan, mungkin di sana kita jumpai hal-hal yang tidak mengenakan. Hati kita mungkin disakiti, ada perkataan-perkataan yang membuat kita menjadi lemah. Saya mau katakan pada malam hari, jangan pernah mundur, jangan pernah patah semangat, tetap cari Tuhan. Maka percayalah, ketika engkau tetap mendekat, menyembah Tuhan, imanmu tidak menjadi goyah. Percayalah, masalah sebesar apapun, tantangan sebesar apapun, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, pasti ada jalan keluar. Puji nama Tuhan. Sekian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya setiap kita yang mendengar, setiap kita yang sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui doa malam secara streaming pada malam hari ini, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap kita pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar setiap kami pada malam hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah hati kami tetap mencari Tuhan. Biarlah kami tetap menjadi orang-orang yang tetap kuat. Iman kami tidak menjadi lemah, iman kami tidak menjadi goyah. Tetapi apapun yang terjadi, kami akan tetap maju bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu bersama dengan Tuhan, kami akan melihat hal-hal yang dahsyat. Kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Bahwa sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya pada malam hari ini kami sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, bagi jemaat Tuhan, siapapun yang menyaksikan tayangan doa malam secara online pada malam hari ini, kami percaya apapun yang menjadi masalah mereka pada malam hari ini, Tuhan yang menjawabnya. Bahkan kalau ada yang sakit, kami berdoa melalui kuasa dan zaman Roh Allah, kami perintahkan segala sakit penyakit, kami perintahkan menjadi pulih dan sembuh dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oh mujizat daripada Allah menyertai setiap pribadi kita,
setiap pribadi kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya setiap kami yang mengikuti doa malam pada malam hari ini, kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sekian renungan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi jemaat Tuhan, kita di dalam doa malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat malam.